era revolusi industri 4.0 ini memberi pengaruh yang besar pada aspek kehidupan, terutama pada perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga dapat memudahkan semua pekerjaan manusia dari berbagai aspek, mulai dari aspek industri, kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Pada aspek industri, perusahaan bersaing dalam hal peningkatan produktivitas. Sehingga supaya produktivitas akan meningkat, maka perlu memperhatikan alat atau mesin dari produksi. Oleh karena itu, teknologi yang berkaitan dengan robotika sangat diperlukan pada masa sekarang ini. Robot merupakan suatu alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik yang dikontrol atau dioperasikan dengan menggunakan sebuah program. Peran dari robot di bidang industri yaitu pada sistem perakitan, pengelasan, penyolderan, serta pengecatan. Pada simulasi ini akan menggunakan software Waybox, di mana Waybox merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mensimulasikan robot. Pada Waybox ini dapat digunakan untuk memodelkan dan memprogram suatu robot bergerak. Terdapat fitur-fitur robot pada software ini yang dapat diprogram menggunakan bahasa C, C++, Python, Java, MATLAB, dan Rust. Berikut merupakan pendesainan lingkungan simulasi robot, mulai dari lingkungan simulasi jalan raya, lingkungan simulasi lahan, lingkungan simulasi dalam ruangan, lingkungan simulasi lapangan sepak bola, lingkungan simulasi industri, Terdapat banyak bentuk robot KUKA yang digunakan sesuai kebutuhan pada industri sendiri. Teknologi penggerak KUKA didasarkan pada roda mekanom dan memberikan kemampuan manuver tak terbatas yang dapat bergerak di kedua sisi dengan gerakan maju dan mundur, dan secara umum, roda yang didesain untuk dapat menggerakkan kendaraan secara omnidirectional ke segala arah tanpa harus berbelok. Selanjutnya adalah KUKA dengan lengan robot yang pergerakannya seperti lengan manusia, di mana dalam membantu pergerakannya menggunakan engsel atau join yang memungkinkannya bergerak ke berbagai arah saat bekerja. Konsepnya mirip bahu, siku, dan pergelangan tangan. Dalam proyek ini, kami membuat robotik arm yang berfungsi untuk memindahkan benda-benda dari suatu tempat ke tempat lain. Pada proyek kali ini, kami menggunakan robot KUKA yang memiliki roda mekanom dan juga lengan robot. Terdapat rotational motor dan linear motor yang bergerak secara linear. Pada rotational motor terdapat 5 arm yang
Pertama ada arm 1 digunakan untuk menggerakkan berputar pada join 1, untuk arm 2 untuk menggerakkan join 2 ketika diberi nilai positif dan negatif akan bergerak maju dan mundur. Begitu juga untuk arm 3, pergerakannya juga sama, akan menggerakkan join ketiga. Lalu untuk arm keempat, untuk menggerakkan join keempat. Lalu ada arm 5 untuk berputar pada join 5. Lalu terdapat 4 wheels atau roda mekanom. Ketika diberi nilai positif maka akan bergerak maju, jika negatif akan bergerak mundur. Begitu juga untuk wheels 2, wheels 3, dan wheels 4. Lalu terdapat linear motor, yaitu finger 1 untuk menggerakkan gripper pertama, membuka atau menutup. Untuk fingers kedua, juga untuk membuka dan menutup. Jika diberi nilai 0 maka akan mencapit. Lalu terdapat sensor posisi. Terdapat 5 sensor pada lengan robotnya atau arm robotnya. Lalu terdapat 2 finger 1 dan 2 untuk menggerakkan gripper. Lalu terdapat 4 wheels untuk menggerakkan roda mekanom. Untuk pola perjalanan dari robot KUKA, yaitu robot KUKA akan menuju pos 1 dan mengambil box warna merah, kemudian akan berjalan menuju pos 2. Robot KUKA akan menuju pos 1 dan mengambil box warna kuning yang berjumlah 2, kemudian akan berjalan menuju pos 3. Kemudian kembali ke pos 2 dan mengambil box warna merah dan menuju ke pos 3. Robot berjalan ke pos 1, mengambil box warna hijau yang berjumlah 3 diletakkan pada pos 2. Pada pos 3, robot KUKA akan mengambil box warna merah pada pos 1 dan robot KUKA akan menuju pos ketiga. Kemudian mengambil box warna kuning dan diletakkan pada pos 2. Dan terakhir, box warna merah pada pos 1 akan diletakkan pada pos 2, sehingga akan tersusun membentuk piramid. Untuk langkah berikutnya yaitu menyortir warna pada box, di mana box akan diletakkan pada konveyor yang memiliki warna yang berbeda-beda, yaitu merah, kuning, dan hijau. Pertama, robot KUKA akan memindahkan box warna merah ke konveyor berwarna merah dengan letak konveyor di samping kanan. Kedua, robot KUKA akan kembali ke tempat semula dan box warna kuning berjumlah 2 kemudian akan diangkut oleh robot KUKA 2 box sekaligus dan robot akan berjalan ke konveyor warna kuning berada di tengah. Ketiga, box warna hijau berjumlah 3 kemudian akan diangkut oleh robot KUKA 3 box sekaligus dan robot KUKA akan berjalan ke konveyor warna hijau berada di samping kiri. Agar simulasi terlihat nyata seperti lingkungan yang diterapkan pada industri, kita perlu menambahkan environment yang tersedia pada aplikasi Webot seperti video berikut. Untuk menambahkan environment, kita klik Add a Node. Lalu di situ terdapat banyak sekali pilihan yang bisa kita terapkan untuk simulasi agar terlihat nyata seperti pada industri. Pertama-tama kita masukkan dulu robot KUKA-nya di bagian robot, lalu klik KUKA. Di dalam KUKA ada U-Bot. Nah, di situ sudah tertampil bagian environment robotnya. Lalu untuk menambahkan objek lain seperti orang, kita bisa tambahkan pedestrian. Tanda-tanda tersebut merupakan pemindahan posisi seperti ke kanan, maju, atau mundur. Lalu
Lalu kita bisa menambahkan atau mencari dari pencarian find, bisa menemukan misalkan kursi, lalu kita ubah posisi. Selanjutnya untuk menambahkan objek lain seperti meja, kita bisa mengetikkan table. Banyak sekali pilihan table di sana. Lalu kita add dan kita sesuaikan posisinya. Berikut merupakan environment yang sudah kami buat sebelumnya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai program pada Waybots. Pertama-tama kita perlu untuk membuat new robot controller yang terdapat pada wizard. Kemudian kita pilih new robot controller, kita klik next. Kita pilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan bahasa C. Selanjutnya terdapat beberapa IDE yang perlu kita pilih. Nah, di sini kami menggunakan Waybots. Namun selain itu juga bisa digunakan Microsoft Visual Studio. Lalu selanjutnya kita perlu memberi nama dari controller yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan contoh sebagai My Controller. Selanjutnya kita pilih Finish. Dan berikut adalah tampilan file awal bahasa C pada Waybots. Sebelumnya kami telah menggunakan program yang telah kami tulis sebelumnya. Dan berikut adalah program untuk robot kami. Yang pertama, kita perlu menginputkan beberapa library yang dibutuhkan pada robot. Yang pertama, kita menginputkan library kamera, kemudian terdapat transponder, kemudian terdapat library robot, arm.h, base.h, gripper.h, mat.h, stdio.h, stdelete, dan yang terakhir adalah timestamp. Kemudian, di sini kami menggunakan static void yang merupakan fungsi prototype yang terdapat pada bahasa C. Pada static void ini, kami beri nama step. Fungsi dari step ini adalah digunakan untuk mengatur pergerakan setiap langkah dari robot. Kemudian terdapat static void selanjutnya yaitu passive void. Passive void di sini digunakan untuk mengatur delay pada robot yang nantinya akan dipanggil pada integer main. Selanjutnya adalah high level goto. Pada fungsi prototype high level goto ini terdapat 3 buah library yang mengikuti pada fungsi ini. Yang pertama yaitu double X, double Z, double A. Di mana setiap variabel ini memiliki peran masing-masing. Fungsi dari high level goto ini adalah untuk mengeset pergerakan robot terhadap orientasi tertentu. Di mana di sini variabel X digunakan untuk orientasi sumbu X, double Z digunakan untuk orientasi sumbu Z, dan double A digunakan untuk orientasi posisi rotasi dari robot. Selanjutnya, terdapat high level grip box, di mana di sini digunakan untuk mengatur grip dan ungrip yang terdapat pada arm robot. Di mana di sini terdapat 4 buah variabel yang digunakan pada static void ini, yaitu double X, integer level, column, dan grip. Di mana double X digunakan untuk orientasi posisi dari arm, kemudian integer level digunakan untuk orientasi posisi ketinggian yang akan diambil untuk mengambil boxnya. Kemudian di sini ada integer column digunakan untuk orientasi posisi kanan atau kiri dari box. Kemudian terdapat boolean grip di sini untuk true or false, di mana true untuk grip dan false digunakan untuk ungrip. Pada fungsi ini terdapat beberapa logika yang perlu digunakan untuk grip dan ungrip.
Selanjutnya, terdapat high level stock. High level stock ini digunakan untuk menempatkan box yang akan diambil pada tempat yang terdapat pada penyimpanan yang terdapat pada robot KUKA ini, di mana tempat penyimpanan ini terdapat di punggung robot. Selanjutnya, ada static void automatic behavior, di mana di sini adalah static void yang digunakan untuk menjalankan dua buah misi yang akan dijalankan. Yang pertama yaitu untuk memindahkan susunan box piramid dari pos 1 menuju pos 2. Kemudian, misi kedua adalah digunakan untuk menyortir warna dan akan ditempatkan sesuai dengan pos sesuai dengan warna dari box. Pertama-tama perlu didefinisikan terlebih dahulu beberapa variabel yang diperlukan, diantaranya berupa distance arm platform digunakan untuk seposisi dari arm, kemudian terdapat ada angle digunakan untuk sudut, kemudian terdapat juga posisi-posisi yang sesuai dengan pos-pos yang diinginkan. Pertama di sini kita perlu untuk arm set height, yaitu untuk mengeset posisi awal dari arm. Kemudian di sini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama ya ini di sini digunakan untuk memindahkan box berwarna merah dari pos 1 menuju pos 2. Kemudian di sini untuk memindahkan box kuning yang terdapat 2 buah di pos 1 menuju pos 3. Kemudian di sini adalah untuk memindahkan box merah dari pos 2 menuju pos 3. Kemudian di sini untuk memindahkan box warna hijau yang terdapat di pos 1 menuju pos 2. Kemudian di sini akan memindahkan box berwarna merah yang terdapat di pos 3 menuju pos 1. Kemudian di sini fungsi untuk memindahkan box berwarna kuning yang terdapat di pos 3 menuju pos 2. Kemudian yang terakhir adalah memindahkan box berwarna merah yang di pos 1 menuju pos 2, sehingga tercipta suatu susunan piramid yang terdapat pada di pos 2. Selanjutnya adalah memindahkan box sesuai warnanya. Yang pertama di sini adalah memindahkan box berwarna merah yang terdapat di pos 2 untuk menuju pada conveyor berwarna merah. Dan selanjutnya adalah ini digunakan untuk memindahkan box berwarna kuning menuju pos berwarna kuning. Dan yang terakhir adalah memindahkan box berwarna hijau menuju pos berwarna hijau. Selanjutnya pada integer main akan dipanggil beberapa library yang sudah didefinisikan sebelumnya. Di sini terdapat wbrobot.init. Kemudian di sini dipanggil fungsi static void yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu base.init, base.goto.init, arm.init, dan gripper.init. Selanjutnya di sini akan diaktifkan kamera, kemudian terdapat passive void digunakan untuk delay, dan yang terakhir adalah memanggil static void dari automatic behavior. Dan selanjutnya ada wbrobot.cleanup, dan terakhir adalah return null.